Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo dan Anda saat ini menyaksikan Tribun Podcast dan kali ini kita akan membahas seputar dunia kecantikan yaitu dengan tema MUA Para Putri Kecantikan di Manado. Karena kan beberapa hari belakangan kita sempat podcast beberapa dengan putri Indonesia, putri pariwisata dan sebagainya. Nah, di balik kecantikan mereka ada tangan-tangan ajaib yang ternyata merombak wajah mereka sehingga yang jadi cantik lebih cantik lagi. Nah, untuk itu kita langsung saja perkenalkan narasumber kita di hari ini, yaitu Kak Dolvi Johantarande. Halo Kak, Halo, apa kabar? baik, puji Tuhan. Jadi Kak Dolvi ini lebih dikenal dengan nama tadi Redo. Kak Redo. Jadi misalkan kalau Tribuners cari di Google atau di Yes. Instagram, cari Kak Redo nih. Nah, mungkin sedikit perkenalan singkat mungkin ke Tribuners yang menyaksikan, silakan Kak. Halo Tribuners, perkenalkan saya Redo, makeup artist Manado. Saya apa ya mau bilang? Apa bisa pakai bahasa Manado atau Boleh sedikit boleh pakai boleh. bahasa Manado? Oke. Saya menjadi MUA dari 2015 sampai dengan sekarang. Jadi dari 2015. Iya. Oke, mungkin Kak boleh cerita awal mula tertarik di dunia MUA itu dari mana? Oke, dari pertama tertarik dengan dunia MUA itu paling pertama saya hanya mengikuti teman-teman MUA juga Oh, yang sudah lebih yang dulu. sudah senior dari saya. Dulu saya cuman bawa-bawa tas mereka sampai Ya, asisten lah iya gitu. asisten sampai saya lihat ih kok Menarik. menarik ya dari orang yang looknya masih biasa aja tapi bisa bikin lebih cantik. Saya tertarik nih untuk mencoba-coba untuk make upin lingkungan saya tuh kayak keluarga paling pertama terdekat ya, kerabat. orang kerabat terdekat begitu. Kalau dari Kak Redo sendiri ini otodidak atau ikut kelas sekolah atau seperti apa? Saya pertama itu otodidak bersama teman-teman saya. Salah satu juga teman saya sudah jadi MUA yang lumayan populer juga di Manado. Terus saya tambah kelas juga sama dia juga. Oh, jadi ikut kelas di Ikut teman. kelas dia juga. Kan waktu itu dia juga buka-buka kelas, jadi saya ikut juga di situ begitu. Oke. Jadi kalau bisa dibilang Kak Redo ini dari karena komunitas berteman sesama MUA, jadi belajar dari situ juga. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya Kak Redo kalau mau jadi MUA profesional itu sebenarnya butuh apa sih Kak? Paling pertama sih jam terbang ya. Oh, betul. Paling pertama itu jam terbang. Terus harus tahu produk yang digunakan juga berpengaruh juga. Sama harus tahu look makeupnya ke arah mana nih, maunya kemana, karena Ada stylenya sendiri. setiap MUA itu kan punya style makeupnya masing-masing. Ada yang ke Thailand, ada yang Korean, ada yang ke natural glam. Kalau aku sendiri makeup aku itu ke natural glam. Natural tapi glamor biasanya gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya natural glam itu. Nah, kalau Kak Redo sendiri ini MUA jadi pekerjaan utama Kak atau kerjaan samping atau cuma sekedar hobi atau gimana? Dari pertama sih untuk MUA sendiri itu adalah hobi. Dari hobi awal yang mulanya. menghasilkan cuan ya. Saya juga bekerja di salah satu perusahaan untuk MUA sendiri, jadi hanya freelance saya aja. Oke. Kalau pekerjaan utama saya ada juga. Oh, jadi selain pekerjaan utama tambah cuannya di Yes. MUA yang dulunya cuma mulai dari hobi, tertarik kemudian ternyata menghasilkan juga. Yes, betul sekali. Sebenarnya penghasilan MUA itu kalau bisa di-spill ya. Bisa. Atau bagaimana sih Kak? Menjanjikan atau seperti apa? Kalau di MUA sendiri itu kalau mau dibilang sangat menjanjikan. Tapi tergantung dari mungkin dari perjalanannya, jenjang karirnya, karena biasanya ada yang masih baru mungkin belum terlalu banyak dikenal, dan ada yang sudah lama dan sudah ada pasarnya masing-masing. Jadi kalau biasanya saya sendiri
puji Tuhan sampai saat ini dalam 1 minggu itu bisa full. 1 minggu bisa full. Aduh. Nah, Kak Redo ini jadi lebih ke pageant ya? Iya, saya lebih ke pageant, mua pageant. Lebih ya? banyak dikenal seperti itu. Oh iya, jadi kalau pageant di Manado Yes. pasti cari Kak Redo nih. Biasanya paling Biasanya banyaknya begitu. ke sana. Iya. Nah, itu kenapa bisa sampai jadi ada kenalan Kak atau diperkenalkan ke dunia pageant? Oke. Itu seperti apa ceritanya? Waktu itu saya tuh paling pertama nggak tertarik dengan dunia pageant. Terus waktu itu karena makeup saya lumayan banyak, dan ada salah satu, kalau nggak salah saya ingat, itu ada satu pemilihan putri di Sulawesi, dan mereka minta saya untuk endorse. Kak, boleh endorse saya make photoshoot waktu itu. Photoshoot. Dari situ bermula, oh ternyata menarik juga ya, dan di situ followers lebih makin bertambah, Semakin dikenal. makin banyak dikenal. Makanya kebanyakan sekarang mua suka banget ngambil yang pageant begitu. pageant, yes. Oh, mungkin karena fanbase-nya banyak. Yes, ya, betul sekali. Jadi semakin bisa lebih luas ya dikenal. Oke. Nah, waktu Kak mulai kan 2015 ya. Itu 2015 sudah akhir. langsung diseriusin MUA atau Enggak. baru mulai hobi-hobi dulu? Saya kan waktu itu masih kerja. Jadi saya dipindahin dari tempat kerja saya yang sekarang, dipindahin ke 3 kota. Jadi 3 kota. Jadi saya cuman belajar, tapi saya nggak buka gimana ya? Nggak buka untuk make upin orang. Jadi saya cuman make upin teman-teman kerja saya aja dulu. Oke, jadi coba-coba dulu. Iya. Jadi teman kerja jadi kelinci Yes. percobaan. Jadi pertama tuh jadi kepikirannya karena hobi, aku udah beli beauty case, semuanya udah aku beli tuh. Semuanya udah aku beli, dan invest di invest tools dulu ya. nih, invest dulu. Dan lama-kelamaan, tapi itu saya belum dapat untuk look makeup aku ini arahnya Belum kemana. ada stylenya. Belum ada. Nanti di 2019 pas saya balik ke Manado, baru tuh saya mulai fokus nih. Oke. Fokus ke mua. Jadi kalau untuk basisnya di Manado. Yes. Tapi pernah nggak dipanggil ke luar kota, misalnya ke daerah gitu? Banyak ya Pak. Gorontalo pernah. Aduh. Ke pulau-pulau seberang. Pulau-pulau juga. Aduh. Sudah pernah. Oke. Nah, kalau dari respon keluarga sendiri Yes. atau orang terdekat lah, teman-teman, ada nggak sih yang awalnya underestimate misalkan jadi MUA, apalagi Kak Redo sebagai laki-laki, biasanya kan di makeup stigmanya berbeda kan, begitu. Ada yang kebanyakan mungkin kok laki-laki makeup begitu. Menurut Kak Redo itu bagaimana? Kalau untuk dari pertama sih, puji Tuhan dari keluarga inti, dari keluarga inti saya nggak pernah ada kamu laki-laki ntar kamu jadi ya tahu bla 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 gini. Tapi saya buktikan bahwa walaupun saya seorang tukang make up, kalau mau dibilang, kalau orang Manado bilang tukang basisir. Kalau tante-tante ngomongnya tukang basisir kan. Tapi saya buktikan bahwa saya tidak pernah bikin untuk merubah apapun yang ada di diri aku. Jadi dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti ini, dan saya buktikan dengan hasil yang buat keluarga juga, bukan buat saya sendiri. Betul. Jadi keluarga support ya, yang penting support. Keluarga utama support, yang lain-lain yang nggak usah, nggak peduli. Iya, saya kan nggak tahu juga di luar sana mereka ngomongnya gini-gini, mungkin dia bla 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 gitu kan. Jadi ya biarin lah. Yang penting menghasilkan uang dan keluarga saya juga nggak kekurangan gitu. Betul, luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau misalkan dari pengalaman jadi MUA sudah diseriusin, nah tantangan terbesarnya apa sih Kak? Biasa tantangan pertama tuh kebanyakan MUA tuh sebelum make upin orang kan biasanya pasti kepikiran kita
customernya rempong nggak ya? Bisa diajak kerja sama atau enggak? Ada kebanyakan kan ya tahu sendiri kalau mama Manado kan agak rempong-rempong sedikit, tapi puji Tuhan sampai detik ini saya belum pernah mengalami yang cuman ada satu aja pengalaman yang kurang mengenakan. Nah, apa tuh, Kak? Itu saya pernah make upin ada salah satu orang yang lumayan berduit lah. Oh, iya. Di Manado. Di bukan cuma di Manado aja. Semuanya gitu. Oke. Waktu itu dia bikin ulang tahun di sini tuh di kota Manado, dan saya ditunjuk sebagai muanya. Oke. Tapi saya itu waktu itu nggak tahu saya mau make upin ini siapa nih. Oh, tapi di kontak langsung dari kayaknya asistennya atau gimana. Waktu itu mau dibikin tes makeup dulu, tapi karena itu aku ada makeup jadi nggak bisa. Jadi aku pikir cancel nih. Besoknya, jadi ada tes makeup dulu, iya, tes harusnya makeup ya? dulu seharusnya. Dan ternyata waktu itu kan saya ada makeup, jadi nggak bisa saya untuk tes makeup ke sana. Apalagi itu jauh kan dari Klasik ke sana lagi. Okay. Pas hari H-nya itu sangat membuat kalau aku pikir waktu itu pengen nangis, tapi di keadaan itu aku harus profesional nih. Siapapun mungkin karena terbiasa dilayani, jadi segala sesuatunya itu serba harus ditanyain. Saya tuh kalau mau make upin saya di samping dan saya tanya, permisi, sudah bisa saya mulai? Permisi, bisa saya pegang? Saya pikir yang kayak begitu adanya di film-film Korea, dan ternyata saya ada. Melihat langsung dan terjadi kepada diri saya. Jadi begitu ya? Oh, begini ya. Dan waktu itu dia nggak mau pakai produk makeup saya. Oh, jadi pakai produknya sendiri? Iya. Dia udah bawa sendiri dan dia nggak mau pakai produknya dari. Alasannya waktu itu dia bilangnya apa? Dia punya sendiri. Oke. Dan ya dari situ saya bisa belajar bahwa saya harus punya uang banyak. Mungkin buat upgrade ya. Yes, saya harus ada uang. Harus terdorong banyak. Ya. Justru jadi motivasi. Jadi motivasi buat saya bahwa harus kerja keras. Mungkin dapat klien-klien yang kayak begitu lagi nanti. Sampai detik ini masih agak ya nanti dulu ya. Kan kebanyakan di rumah nggak enak kalau mereka booking dan kami nanya, yang mau saya makeup ini siapa ya? Iya. Nggak enak juga kan. Jadi ya kami mengikuti saya sesuai dengan apa yang mereka bayar. Oke. Jadi kalau misalkan sebenarnya Kak Redo ini bisa dibilang range-nya itu di mana sih, Kak? Range-nya apa nih? Price jasa makeupnya. Price-nya atau tergantung permintaan? Tergantung permintaan sih. Karena semuanya saya ambil semua, sikat rata. Selagi menghasilkan cuan, itu saya ambil. Nggak milih-milih sih. Tapi kalau nawarnya udah keterlaluan ya. Nah itu dia tadi maksud saya tanya juga. Gitu. Itu kalau menurut Kak Redo kalau ada yang nawar-nawar nih, ini respon Kak Redo biasanya bagaimana? Kan saya punya admin tuh. Jadi kalau emang udah nggak wajar, jadi biasanya admin info, ini tawarnya dari harga sekian, mintanya sampai 50%. Jadi kan berasa ya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa untuk nawar kan, tapi jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa banget. Tapi minta tolong yang wajar-wajar aja gitu. Karena mungkin ada dari produknya sendiri, kemudian jam terbangnya Kak Redo itu kan seperti itu. Harus dibayar juga ya. Tapi ada pernah aku dapat juga graduation dan dia dianterin sama mamanya dia. Dan yang makeup hanya dia nih. Jadi saya tanya waktu itu, karena saya juga pernah di posisi di mana yang nggak punya uang. Saya tanya, ini mama kamu nggak makeup? Oh nggak usah Kak, aku aja. Ya aku pas makeupin dia aku ajak ngobrol, aku tanya, kenapa mama nggak makeup?
uangku nggak cukup. Pas waktu itu juga sudah di tempatku kan, jadi aku bilang ya udah nanti aku make upin aja tapi yang tipis-tipis ya. Oh ya Kak boleh, gitu. Baik banget ini. Karena aku juga pernah di posisi yang nggak ada, jadi mungkin mamanya, karena gue liat raut wajah mamanya itu, aku juga pengen di make up. Dan memang benar, cuman karena sesuatu dan lain hal sampai nggak bisa, jadi ya begitulah. Jadi tergerak hatinya, ya udah sini mama aku make upin gitu. Oke, keren. Nah, tadi kan cerita yang kurang mengenakan. Nah, ada mungkin cerita-cerita yang menyenangkan, tidak Banyak bisa dilupakan. Mungkin ada beberapa yang boleh diceritakan, silakan. Yang tidak pernah dilupakan, saya pernah dapat satu pengantin. Dia booking saya itu dari dia priwet. Dari priwet sampai hari H, sampai balas gereja saya digondol lewat laut. Oh, di mana itu? Dibawa. Saya dibawa lewat lautan, dan itu sangat menarik. Dan sampai sekarang hubungan saya sama pengantin saya itu masih terjalin hubungan yang baik. Saya pernah diajak ke Manado Tua, kalau nggak salah Manado Tua deh. Ya, Manado Tua waktu itu balas gereja. Dan kapalnya itu kan kalau di Manado Tua, kalau lautnya udah surut, itu kapalnya nggak bisa sampai ke sana kan. Jadi kita di tengah. Berhenti di tengah. Dan kita jalan sampai ke rumah, dari tengah laut ke sana. Tapi asik sih. Itu yang nggak pernah saya lupa sampai sekarang. Pengantinnya baik, suaminya juga baik, keluarganya baik sama saya sampai sekarang. Oke. Nah, kalau dari pengalaman biasanya makeup artis itu, Kak sudah makeup siapa aja? Kan tadi Kak bilang dari pageant ya kebanyakan. Itu biasanya siapa, Kak? Kalau ke nasional banyak. Nasional banyak, mulai dari putri-putri Indonesia. Putri-putri Indonesia. Yang terakhir itu yang aku make upin si Vanessa Hatters. Yang Miss Mega Bintang, Ivan Gunawan. Sudah jadi Miss Mega Bintang. Ya, itu yang terakhir. Kalau yang lain-lain kebanyakan kayak Noni Sulut. Ada juga yang internasional saya make upin yang ke Miss, aku lupa. Ada yang Miss ke ajang internasional begitu, yang datang ke Manado ya? Datang ke Manado. Saya make upin juga sampai 3 kali. Nah, kalau dari jasanya yang ditawarkan oleh Kak Redo ini cuman makeup aja atau ada kelasnya juga, seperti apa? Oke, untuk saya, untuk jasa makeupnya sudah pasti, tapi saya juga ada yang nanya untuk buka kelas makeup sama private class. Dan sampai sekarang puji Tuhan untuk murid anak didik saya, ada yang sudah punya bridal, ada yang sudah bisa jadi mua juga, dan ya puji Tuhan sampai sekarang mereka masih melalang buana menjadi mua. Baik. Nah, Kak Redo, kalau misalkan makeup nih, terus kan tadi Kak Redo sempat bilang stylenya apa? Natural glam. Nah, itu seperti apa, Kak, natural glam? Natural glam itu sih makeupnya itu dia lebih ke main ke mata ya. Tapi untuk pemilihan warna lebih ke natural. Jadi nggak terlalu medok. Ada juga makeup yang medok banget, ada yang natural, tapi aku milihnya ke natural glam, lebih ke natural glamour. Jadi natural tapi bagian matanya itu kayak main gitu, kayak sini seperti itu ya. Iya. Lebih ke natural glam kalau saya sendiri ya. Nah, kalau misalkan dari pengalaman Kak Redo sendiri, mungkin ada klien yang kan tadi sudah ada stylenya Kak Redo natural glam. Kemudian mungkin ada permintaan dari klien, misalkan diminta makeup style lain. Itu biasanya Kak Redo gimana? Sebenarnya sih nggak apa-apa untuk request makeup, tapi kebanyakan klien yang saya dapati mereka ngambil
makeup dari Google. Oke, referensinya dari Google. Referensinya dari Google. Dan ya saya cuma mau minta ya, minta tolong buat klien-klienku tercinta kalau mau request ya nggak apa-apa sih request Kak, tapi usahakan mungkin kurang sesuai ya sama harus muka sesuai atau dengan kulit, jenis kulit kita. Sebenarnya nggak apa-apa karena kami juga para mua tahu kalian udah bayar, iya kalian udah bayar, nggak mungkin kami mau bikin yang hasilnya nggak bagus kan. Pasti kami para mua bakalan bikin yang terbaik karena jasa kami kan dibayar. Iya betul. Nggak apa-apa jadi kalau dikonsultasikan request. dulu Iya, ya sebenarnya kan. Mendingan ada kebanyakan customer yang emang udah biasa makeup, mereka cuma bilang Kak ini warna kulit aku sekian, muka aku gini, itu bagusnya makeupnya kayak apa ya Kak? Jadi lebih diserahkan enaknya seperti itu. Karena kalau nggak apa-apa request tapi ujung-ujungnya harus disesuaikan juga. Harus disesuaikan juga. Karena kalau sudah percaya sama mua, salah satu mua, ya pasti kamu sudah tahu untuk look makeupnya seperti apa. Nggak mungkin nyari ke saya terus mintanya style lain ya. Iya, style lain kan itu biasanya lari. Bisa, cuman kayaknya lebih bagusnya nyari mua yang sesuai dengan yang diinginkan kamu ya. mau gitu. Okay. Nah, mungkin kalau dari tren saat ini Kak, yang makeup yang lagi tren sekarang apa? Yang saya lihat paling banyak yang sekarang pageant. Makeup pageant. Dia mau bilang ke bold enggak, tapi kalau mau bilang enggak, natural juga enggak? Iya. Main ke mata kayak natural glam gitu. Untuk ada kan kemarin ada yang Korean look, Thailand look. Iya. Tren juga Korean dan Thailand look itu. Kayaknya di 2024 kayak natural glam yang bakalan lumayan banyak peminat karena sampai sekarang pun yang booking di saya itu udah lumayan banyak di yang makeup yang sama, minta makeup yang sama looknya, natural glam seperti itu. Oke. Nah kalau untuk karir kedepannya Kak Redo sendiri ini mau ke makeup artis aja atau terus mau seriusin buka kelas atau mungkin ada kepikiran buat bridal atau apa? Saya kan kerjasama sama beberapa bridal juga. Oh ya. Ada salah satu bridal juga sudah kerjasama tetap sama saya. Jadi untuk semua pengantinnya saya yang pegang. Diarahkan ke Kak Redo. Tapi untuk kedepannya pasti saya pengen dapat hasil yang lebih baik lagi. Saya sekarang rencana lagi mau buat studio buat saya sendiri. Studio. Lagi nyari-nyari nih tempat yang pas di mana. Lagi cari-cari. Iya. Nah kalau dari tambah teknik ya atau mau sekolah ambil sertifikat atau seperti apa? Sampai sekarang sih masih belum kepikiran karena saya mau pengen ambil nambah ilmu ke sesuai dengan look makeup yang saya punya gitu. Jadi lebih nambah jam terbang aja ya? Iya, nambah jam terbang lagi. Nah kalau misalkan mau jasa Kak Redo makeup ini bisa dihubungi kemana atau mungkin lihat portofolio makeupnya itu di mana? Oke, untuk mau booking makeup di saya itu bisa langsung ke Instagram ke Redo_makeup Manado. Di situ sudah lengkap, ada nomor WA admin, untuk Facebooknya juga sama untuk namanya. Itu aja sih. Itu aja ya. Nah Kak, mungkin ada juga dari Tribuners yang tertarik dengan dunia MUA yang mungkin ada kepikiran menarik juga ya pekerjaan atau profesi MUA ini. Mungkin ada pesan-pesan yang mungkin disampaikan, mungkin supaya ada mungkin yang sudah ada niat tapi diurungkan niatnya jadi MUA. Silakan Kak. Pesan-pesan dari saya sih kalau ada yang mau jadi MUA, usahakan kamu harus tahu dulu look kamu untuk jadi MUA itu ke arah mana dulu. Terus kamu sudah persiapkan apa-apa yang harus disediakan. Biasanya kalau kamu nggak tahu mau nanya ke siapa, bisa kamu buka ke Google ataupun ke YouTube gitu. Bisa belajar di situ-situ aja dulu. Tapi usahakan kamu harus tahu dulu nih budget yang harus dikeluarin apa-apa.
Dan untuk look makeup kamu harus tahu ke arah mana nih. Jangan pas udah, ada kebanyakan yang kursus di saya, habis kursus ngilang. Ya itu kenapa ya? Karena dia nggak tahu, apa saya tanya hasil. Kalau saya kasih kursus selesai private class, saya masih berhubungan dengan murid-murid saya. Saya minta hasil makeup mereka tanpa ada saya di samping. Saya minta untuk kirim hasil makeup mereka. Dan ada 1 apa 2 orang nggak pernah kirim sampai sekarang. Dan saya tanya, dia cuman bilang dia masih bingung mau ke arah mana. Okay. Itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena kursus itu kan bukan hanya bayarnya bukan 1 atau 2 juta ya, lumayan kan. Disayangkan banget kalau cuman nggak dilanjutin. Makanya sebelum ngambil kelas make up, usahakan harus tahu nih mau ke mana dulu untuk look makeupnya, budgetnya sekian, dan pasarnya mau ke arah mana dulu. Jadi harus diatur dulu. Kalau dibilang fondasi lah, harus ada fondasi tahu dulu. Mau kemana nih. Seperti itu. Jadi kayak Kak Redo udah punya stylenya, natural glam, kemudian pasarnya kebanyakan pageant gitu ya contohnya ya Kak. Seperti itu. Oke, keren banget. Jadi sebenarnya dari hobi kemudian juga otodidak juga. Ternyata kalau diseriusin, kemudian tujuannya jelas, itu bisa menghasilkan. Ya. Oke, terima kasih Kak Redo. Sama-sama. Terasa sudah kurang lebih setengah jam kita berbincang-bincang. Mungkin di waktu dan lain kesempatan boleh bahas lain-lainnya lagi. Bisa sekali. Mungkin bisa live make up. Bisa sekali. Oke, nah Tribuners, menarik sekali perbincangan kita di hari ini, dan juga kedatangan Kak Redo di sini jadi tema yang baru, yang segar buat kita bahas. Dan tentunya terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Nantikan video-video dan podcast dari Tribun Manado lainnya. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.